Kembali lagi di Hot Room. Topik yang mau saya tanyakan kepada Pak Junarto adalah, mungkin nggak Ganjar akan meninggalkan partainya? Dan Pak Ganjar itu pemilihnya mayoritas dari kalangan masyarakat mana? Iya, yang kedua saya jawab belakangan deh, karena Ya. itu membaca isi hati Ganjar, yang tadi Ya. sebelumnya kan membaca isi hati Ibu Mega gitu, Ya. nggak gampang. Kalau pemilihnya dari segmen mana? Pertama jelas kalau kita cross tabulasi data dengan pemilih partai, survei saya bulan Agustus 44% pemilih PDI Perjuangan itu memilih Ganjar Pranowo dan hanya 4% yang memilih Mbak Puan. Ini kalau berbicara Dari mengenai dua PDIP? nama. Dari khusus pemilih PDI Perjuangan. Bahkan dari PDIP malah milih Ganjar. 44%-nya memilih Mas Ganjar. Itu salah satu yang memberikan kontribusi terbesar kenapa Kata ini, Ganjar Pak suaranya Kapitra, tertinggi. Justru PDIP memilih Ganjar. Oh, satu lembaga. Oke. Oh, Bukan satu lembaga survei. Enggak, itu Bung Kapitra berarti enggak banyak baca gitu. Hampir semua lembaga survei mengatakan seperti itu. Dan ya, tapi saya harus mengatakan ini kan kondisi sekarang. Sementara pertarungan 2024. Yang kedua, kalau berbicara dari sisi secara geografi memang lebih banyak berasal dari pemilih Jawa. Ya. Yang ketiga, kalau dilihat dari sisi segmen umur, paling banyak itu dari pemilih 21 sampai 35 tahun. Jadi Berarti memang kalangan muda. kalangan muda, dan itu yang jumlahnya akan terus meningkat di 2024. Kalau kita lihat di situ memang ada dua nama yang kecenderungannya menarik hati pemilih anak muda. Pertama Mas Ganjar, keduanya Mas Anies, dan harus Berarti itu akibat medsosnya itu? saya pikir di luar medsos pun ya, ketika berbicara mengenai figur, simbol-simbol komunikasi istilah Pak Prof. Cipta yang ada dalam sosok seperti Ganjar memang lebih nyambung dengan apa yang disukai oleh anak-anak muda ini dalam budaya pop. Tidak hanya dalam konteks sosmed ya, tapi kita bicara atribut secara branding. Mereka kan lebih menghargai budaya meritokrasi. Orang yang ingin menjadi pemimpin nasional, tapi memang ada karir politiknya dari bawah. Ada track recordnya, ada portfolionya yang bisa dinilai. Bukan sekedar anaknya siapa, bukan sekedar karena dia ketua umum, kemudian merasa ini hak eksklusif saya untuk nyapres. Itu yang menurut saya menjelaskan juga dunia dan kecenderungan arus pemilih muda yang lebih banyak mendominasi secara jumlah, itu memang akan lebih menghargai sosok-sosok yang memiliki karir dari bawah, dan itu yang menjelaskan kenapa para kepala daerah ini surveinya lebih tinggi dibandingkan para ketua umum. Kalau Pak Eko gimana? Menurut Pak Eko, Pak Ganjar ini bertahan di PDIP atau bagaimana? Ya kalau saya sebagai orang yang bukan orang partai dan masyarakat biasa, netizen, itu kan memang ada dua mekanisme. Ya. Ada mekanisme partai, itu urusannya Bang Kapitra, urusannya Kang Saan ya kan, mekanisme partai. Ada yang pakai konvensi, ada yang nanti ketua umum dan lain-lain. Itu biarkan saja. Kita masyarakat biasa sekarang ini bukan tidak mungkin untuk sudah menentukan pilihan politiknya. Kayak misalnya Bang Noel nih kan sudah jadi relawan Ganjaris, itu kan masyarakat biasa yang menentukan pilihan politiknya. Partai biar jalan sendiri, masyarakat bisa menentukan pilihan politiknya sekarang. Dan itu yang nanti juga akan menjadi pertimbangan partai dalam mengambil keputusan. Karena dukungan dari publik akan meningkatkan elektabilitas. Jadi bagi saya, masyarakat biasa, saya sih nggak nungguin bagaimana keputusan partai. Kita ambil sikap politik sekarang, siapa orang yang paling bagus menurut kita, kader yang paling bagus, dan WNI yang akan menjadi pimpinan Indonesia ke depan. Karena ini menyangkut masa depan kita. Maksudnya apakah mendingan Ganjar sekarang ninggalin partainya sekarang ini atau gimana? Kita nggak berpikir seperti itu. Kalau Pak Ganjar kemarin udah statement kan, saya banteng dan akan tetap banteng. Itu statement Pak Ganjar di media Tapi media kalau umum. dicuekin begini gimana? Anda sebagai netizen bagaimana yang mendukung dia begitu? Nggak dicuekin juga sih, kan didukung juga di Jawa Tengah. Dicuekin. Mekanismenya sama, Mbak Puan juga nggak didukung resmi. Kalaupun ada dukungan dari lingkungannya, Pak Ganjar juga tidak didukung resmi karena memang belum ada keputusan kan. Bagi saya ngelihat figurnya saja, bahwa kebetulan Pak Ganjar adalah kader PDIP, ya. Tetapi bagi saya ingin melihat mana di antara semua pilihan itu adalah
orang yang terbaik, yang punya track record baik, yang mampu memanfaatkan teknologi untuk kinerjanya, itu yang penting bagi kita. Gitu. Oke. Makasih. Saya mau tanya, karena Pak Cipta ini sebelum ke Pak Kapitra nanti, menurut Bapak lebih bagus sih nggak Pak Ganjar sekarang ini aja keluar dari PDIP? Menurut Bapak? Oh, yang pasti Pak Ganjar tidak berani. Karena? Secara moral Pak Ganjar tetap menghormati Ibu Megawati. Jadi tidak akan berani? Pada saat ini. Ya. Ya. Tapi kalau waktu berjalan terus, kalau makin panas, dan Pak Ganjar melihat PDIP no action, pimpinan PDIP no actions, kemungkinan bisa. Jangan lupa Bang Hotman, what is politik? Politik is the art of the possibility. Politik adalah seni berkemungkinan. Segala kemungkinan bisa terjadi dalam politik. Mungkin 3 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, Ganjar mustahil. Kalau Ganjar keluar, Ya. apakah PDIP bisa menjadi partai yang tidak besar? Goncang PDIP, pasti, saya yakin sekali. Ya, Goncang. kalau Bung Kapitra mau jujur, siapa kader PDIP sekarang? Kecuali Mbak Puan. Nah, ada kader lagi Pak, kader yang menjulang begitu Pak. Hotman Paris masuk. Nah, kecuali Hotman Paris masuk, duet sama Puan Maharani. Terima kasih. Kalau Ganjar keluar dari PDIP, Nasdem rekrut nggak? Yes or no, itu aja dulu Pak. Iya kalau orang udah keluar ya. Ya, Misalnya orang kalau udah keluar. Oh iya orang udah keluar. Ya. Mau masuk ya kenapa kita larang? Terima kasih. Iya kan itu. Pak Kapitra, kalau Ganjar keluar, apakah PDIP bakal goncang? Karena calonnya katanya hanya Puan. Bang, orang besar itu kena dibesarkan. Ganjar itu besar dari PDIP dan PDIP itu rumahnya Ganjar. Kalau keluar, kalau. Ganjar tidak akan pernah keluar. Kalau. Tidak mungkin pakai if dan tidak mungkin keluar. Hidup ini selalu ada kemungkinan. Dan teori politik Pak Lesmana tadi itu keliru. Kenapa keliru? Kan Pasti Ganjar tetap bertahan apapun keputusan partai. Karena bukan karakter Ganjar loncat pagar. Dan dia masuk PDI dengan segala aturan PDI dan konsekuensinya. Jadi dia akan tetap setia dengan PDI. Itu pertama. Kedua, sampai hari ini belum ada satu partai politik pun yang berani mencalonkan. Semua masih raba-raba dan permainan survei. Ya, masih permainan survei. Survei itu jendela kecil melihat manusia. kalau Ganjar tidak dicalonkan jadi presiden, dia bakal keluar nggak? Logis nggak dia keluar? Kalau Ganjar tidak dicalonkan jadi presiden, Mbak Puan nggak dicalonkan presiden, saya calon presiden sama Bang Hotman. Ya pertanyaannya, bakal keluar nggak Ganjar kalau tidak dicalonkan jadi Tidak presiden? akan pernah keluar dari PDIP, dicalonkan atau tidak dicalonkan. Kalau Ganjar tidak dicalonkan jadi presiden, logis nggak dia keluar dari PDIP? Saya rasa Mas Ganjar bukan tipikal seperti itu ya. Jadi tipe apa dong? Tipikalnya dia tegak lurus terhadap institusi yang telah membesarkannya. Kedua, siapapun yang namanya orang yang loncat atau yang sering kita sebut pengkhianat akan selalu dianggap pengkhianat kemanapun. Kenapa? Karena ketika dia berani mengkhianati tuan yang satu, kemungkinan untuk mengkhianati tuan yang kedua selalu akan terjadi. Kemungkinan itu terjadi. Kalau Ganjar keluar dari PDIP, Anda dukung PDIP atau Anda dukung Ganjar? Saya dukung Ganjar dong. Saya kan pendukung Ganjar bukan pendukung Oh, PDIP. Pak Junarto, dari segi politik, kalau dia tidak dicalonkan jadi presiden, dia akan keluar nggak dari PDIP? Analisa ya, jadi tidak perlu takut-takut. Kalau menggunakan bahasa-bahasa yang Ya. digunakan oleh Ganjar sekarang dan sepak terjang Ganjar itu kan sudah lama sekali menjadi kader Ya. PDI Perjuangan, usianya juga masih muda. Ya. Saya lebih menerka Ganjar akan lebih fokus pada loyalitasnya kepada partai. Jadi? Dibandingkan Jadi dia akan lebih memilih loyalitas daripada jabatan presiden. kalau menurut saya iya. Apa? Karena ini bukan usia terakhir kalinya Ganjar punya kesempatan dan peluang untuk jadi capres. Buat orang masih muda, masih punya peluang di 3-4 kali pemilu berikut, menurut saya dia mungkin melihat Pak Cipta, resikonya terlalu besar ketika keluar dari PDI Perjuangan. Kalau Pak Ganjar tidak dipilih, dicalonkan jadi presiden oleh PDIP, dia memilih keluar, milih partai lain, atau tetap bertahan di PDIP. Analisa Bapak pribadi gimana? Kalau Pak Ganjar tidak dicalonkan oleh PDIP setelah kurun waktu lama dan ada partai politik yang cukup besar, Ya. masa besar, kursi banyak di DPR, mendekati, rayu-rayu Ganjar, Ganjar akan keluar. Pasti.
Anda sebagai politik praktis, setuju? Setuju? Dengan pendapat beliau, sebagai politisi praktis, bukan sebagai Nasdem. Saya kan tidak memahami Pak Ganjar ya tentang ambisi. Sebagai dan politisi praktis yang sebagai peduli ambisinya lipat-lipat. seperti apa dan sebagainya. Ya, Saya sih lebih seperti Mas Toto sampaikan lah. Seorang Ganjar kan saya tahu lah ya Ganjar. Rasanya dia akan lebih ada di rumahnya lah. Saya Pak Eko memilih ada partai yang mencalonkan dia atau memilih setia di partai di PDIP? Kalau PDIP tidak mencalonkan kadernya yang punya elektabilitas tinggi, PDIP yang rugi. Enggak, jawab dulu. Dia memilih bertahan di PDIP atau ikut partai lain dicalonkan jadi presiden? Yes or no? Kalau lihat tracknya Pak Ganjar akan bertahan di PDIP. Oke. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini tetap di Hot Room.